Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Jebulon yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 22 April 2020 pada malam hari ini. Mari kita persiapkan diri, hati dan pikiran. Kita ambil dalam saat teduh. Bapak Ibu yang kekasih, perlu kami tambahkan dalam ibadah rumah tangga saat ini, kita akan memberikan persembahan syukur baik dalam amplop atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Jebulon Batam dengan nomor rekening 1090008 0009-871 atau diantar ke kantor sekretariat kantor Majelis Jemaat di Sungai Harapan. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti nomor 2, bait 1 dan bait 2. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah sektor sekalipun di rumah masing-masing, kami percaya Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dalam persekutuan kami dan akan memimpin kami, membimbing kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami semakin percaya dan semakin memuji, memuliakan Tuhan, dan semakin bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Mari kita siapkan pembacaan dari Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan membaca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu
mendengarkan atau ikut bersama membaca juga nggak apa-apa ya. Dan sekaligus menyimaknya. Ketika kuda Firaun dan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Terpuji Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Posisi orang Israel saat itu, saudara-saudara, sudah terjebak dan mereka sangat ketakutan. Karena dari belakang mereka itu ada pasukan berkuda Firaun, ya, mengejar mereka. Lalu di depan mereka, ya Bapak Ibu ya, di depan mereka itu terbentang laut Teberau. Dan mereka terjebak. Mereka tidak berdaya, mereka ketakutan. Karena mereka berpikir pasti mereka akan dibunuh. Pasti mereka akan binasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam pembacaan ini juga, saudara-saudara, kita juga melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Mujizat Allah pasti terjadi, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan yang mengasihi Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, wujud pertolongan Allah, saudara-saudara, ialah Allah yang diyakini oleh Israel. Allah membuat jalan darurat dengan cara yang ajaib, saudara-saudara. Ya, ini mujizat Allah bagi Israel. Bahwa lewat Musa. Jadi ketika itu Musa mengangkat tongkatnya ya di atas laut itu. Dan mujizat Allah terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga Israel dapat melewati dengan selamat sampai ke seberang. Jadi laut Teberau itu ya terbelah dua. Ya, di sebelah kiri air, ya. Jadi airnya yang di sebelah kiri ditahan, sebelah kanan juga ditahan. Lalu di tengah ada jalan, ya, kosong jalan. Nah, di jalan itulah orang Israel itu melewati
sampai mereka bisa tiba di seberang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu pasukan Firaun itu terus mengejar mereka. Ya, mengejar mereka. Tapi akhirnya mereka tenggelam dan tewas di Laut Teberau. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal yang penting, saudara-saudara, bahwa pertolongan Tuhan. Jadi hal yang penting dari pengalaman Israel ini, kita bisa jadi berkat untuk kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktu bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Israel merasakan pertolongan Tuhan. Israel sudah diselamatkan dengan cara yang ajaib, yang mujizat Tuhan. Mereka diselamatkan dari ketakutan mereka. Mereka dibinasakan dari kebinasaan. Mereka diselamatkan dari mara bahaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam pembacaan ini kita melihat bahwa mereka dengan spontanitas memuji-muji Allah. Mereka dengan spontanitas bersyukur kepada Allah. Bahkan dikatakan Miriam, saudara Harun, itu mengambil alat musik. Lalu dengan spontanitas juga perempuan yang sudah merasakan bagaimana pertolongan Allah luar biasa untuk menyelamatkan mereka dari mara bahaya, bahkan ketakutan dan kebinasaan. Perempuan-perempuan ini lalu memuji-muji Allah. Mereka bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara, ini pengakuan iman mereka, bahwa karena pertolongan Allah mereka boleh selamat. Ya, karena pertolongan Allah mereka tidak binasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini ada dua catatan yang penting, saudara. Ya, yang pertama mau dikatakan bahwa selama kita diingatkan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami berbagai macam masalah. Di depan mata kita alami kenyataan, ya, bahwa pergumulan kita bersama COVID-19 ini, ya, akan selalu membuat kita seolah-olah, saudara-saudara, seolah-olah terjebak seperti Israel. Kita mau lari kemana? Kita dikepung, seolah-olah seperti itu, ya, dikepung oleh COVID-19. Di depan kita dia ada, di belakang kita dia ada, di sebelah kiri, sebelah kanan kita dia ada, di mana-mana dia ada, mengancam kita, Bapak Ibu, mau membunuh dan membinasakan kita. Tapi firman Tuhan mau katakan, saudara-saudara, satu-satunya yang dapat menolong kita dari pergumulan ini, COVID-19, hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi jaminan kita untuk menolong kita. Apalagi kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan yang Tuhan buat. Kalau Israel, Tuhan buat jalan yang darurat,
bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga bisa buat ya mujizat untuk membebaskan kita, untuk memulihkan kita dari COVID-19. Dan mujizat itu akan terjadi. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi catatan yang penting, saudara-saudara, bahwa bagi kita yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, itu ada jaminan pertolongan Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan, saudara-saudara? Ya, kalau Allah mengasihi kita, itu sudah kita tidak bisa ragukan lagi. Ya, dalam kondisi apapun, dalam pergumulan kita saat ini pun, Allah tetap mengasihi kita. Tapi bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita juga mengasihi Allah? Nah, kalau kita mengasihi Allah, firman Tuhan katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang selalu mau taat dan setia melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Sehingga saudara-saudara, kita ya punya jaminan. Ada mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Catatan yang kedua mau dikatakan lewat firman Tuhan ini. Kalau Miriam dan perempuan-perempuan yang lain bersyukur karena pertolongan Tuhan, maka kita juga, saudara-saudara, diajak untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun saat ini, saudara-saudara, kita masih tetap bergumul bersama tentang COVID-19. Tapi firman Tuhan mau katakan bahwa kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu? Karena Tuhan, saudara-saudara, tetap mengasihi kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memulihkan kita. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, apalagi kita ya, bukan hanya orang yang dikasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang taat setia melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Pasti saudara-saudara, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Jadi kita bersyukur, ya selalu bersyukur. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu ciri khas orang yang mengasihi Tuhan, ya selalu bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Karena orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang memberikan pengakuan iman. Bahwa kalau bukan Tuhan, maka pasti kita tidak bisa bertahan sampai saat ini. Kalau bukan Tuhan, kita pasti binasa, saudara-saudara. Kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan begitu banyak dalam hidup kita ya, saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang saya ajak kita untuk merenung, ya, contoh konkret ya yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita bisa melewati hidup satu hari saja, itu kita sudah bersyukur. Dan selalu harus bersyukur. Melewati satu hari saja, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh saudara-saudara. Satu hari manusia menghirup oksigen itu 2.880 liter. Jadi 2.880 liter. Nah, 1 liter oksigen harganya Bapak Ibu, saudara-saudara, 25.000. Nah, kalau saudara-saudara
sekali saja 2.880 kali 25.000 satu hari, Bapak Ibu sudah menghabiskan uang Tuhan itu 72 juta. Itu hanya untuk oksigen. Satu hari saudara-saudara bernafas. Bukan hanya oksigen kita perlu. Kita perlu juga saudara-saudara, manusia juga satu hari manusia juga membutuhkan nitrogen. Nah, nitrogen ini satu hari kita butuhkan 11.376 liter. Nah, 1 liter itu 9.950. Nah, kalau kita kalikan, saudara-saudara, kita membutuhkan nitrogen satu hari itu 113.191.200. Nah, satu hari kita bernafas, saudara-saudara, kita sudah menghabiskan ya uang Tuhan, berkat Tuhan, oksigen dan nitrogen. Itu kalau dirupiahkan saudara-saudara 185.191.200. Itu satu hari kita bernafas. Bagaimana satu minggu, bagaimana satu bulan, bagaimana dengan umur kita sudah sekian tahun. Kita kali saja. Nah, ini saja saudara-saudara, mujizat Tuhan kita harus syukuri. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, jangan kita kurang bersyukur. Tetap bersyukur, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kita harus yakin itu. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu ya untuk diskusi dalam keluarga ya. Diskusi dalam keluarga. Nah, tolong disiapkan kertas dan pulpennya. Saya akan bacakan bahan diskusinya ya, Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, anak-anak juga ikut bersama-sama. Yang pertama, jadi ini diskusi dalam keluarga ya. Jadi terlibat suami, istri, anak-anak, bahkan cucu juga boleh terlibat di dalamnya. Yang pertama, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman pada malam ini? Ya, yang pertama, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan pada malam ini? Yang kedua, kesalahan apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan malam ini? Dan itu juga bisa menjadi koreksi untuk kita ya Bapak Ibu ya, karena ini bersangkut paut dengan bagaimana orang Israel mengalami ya pertolongan Tuhan, sehingga mereka memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, soal yang ketiga, kelakuan atau sikap apa yang harus kita rubah mulai hari ini? Ya, jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, sikap apa, kelakuan apa yang harus kita rubah mulai hari ini? Dan yang terakhir, saudara-saudara, kebenaran apa yang harus aku lakukan mulai hari ini? Nah, ada 4 soal ya Bapak Ibu, diskusi ya dalam keluarga. Nah, dan itu kiranya menjadi berkat bagi kita, sehingga kita meyakini Allah mengasihi kita dalam kondisi apapun, dan kita juga mau mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun lewat ketaatan dan kesetiaan kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka pertolongan Tuhan itu akan senantiasa menjadi berkat dalam hidup kita, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu untuk merespon, saudara-saudara, merespon firman Tuhan saat ini, mari kita mengangkat pujian
Gita Bakti 22. Gita Bakti 22, besar dan ajaib segala karyamu Allah yang Maha Kuasa. Sambil kita memuji Tuhan, merespon dengan pujian ini, kita juga sekaligus memberikan persembahan ya, Bapak Ibu ya. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini, di mana Engkau sudah menyatakan kepada kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kami juga untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap kehidupan yang kami boleh jalani bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan untuk setiap pergumulan kami bersama, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak masa depan kami ya Tuhan, anak-anak kami. Bahkan pergumulan bersama COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan mau menyatakan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memulihkan kami, menyelamatkan kami dari pergumulan bersama COVID-19. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat dan selalu bersyukur kepadamu dalam segala hal. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa bahwa saat ini gedung gereja GPBC Bulon sedang dalam proses perbaikan dan pengecetan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan supaya boleh diselesaikan proses ini dengan baik. Dan rumah-Mu juga semakin indah, semakin baik untuk kami kembali akan beribadah di sana. Kami juga mau berdoa bagi kerinduan kami Tuhan Yesus untuk kembali beribadah di gedung gereja kami. Bahkan kerinduan kami untuk boleh kembali melaksanakan ibadah sektor, ibadah keluarga di rumah jemaat secara bergilir, dan juga ibadah pelkat. Bahkan juga Tuhan kerinduan anak-anak kami, PA dan PT, untuk kembali ke rumah Tuhan, bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi, dan mujizat Tuhan akan memulihkan keadaan kami dari pergumulan bersama saat ini. Kuatkan iman kami Tuhan Yesus, arahkanlah kami supaya ketaatan dan kesetiaan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu menjadi bagian kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, ya Allah, bagi segala kebijakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi pergumulan bersama
COVID-19. Kiranya Tuhan berkati dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi semua orang yang terpapar dengan COVID-19, bahkan juga Tuhan bagi tenaga medis kami yang setia, keluarga mereka juga Tuhan Yesus mengalami pergumulan ini. Ya Allah ya Bapa, banyak hal kami mau minta daripadamu, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga demi keluarga yang saat ini sedang beribadah. Tuhan memberkati, kuatkan iman mereka, limpahkan berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Sekalipun kami berdiam diri di rumah, masing-masing beribadah, masing-masing di rumah, tetapi tidak akan mengurangi sukacita dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Ya Allah ya Bapa, Engkau berkati persembahan syukur kami juga Tuhan, supaya itu boleh menjadi bagian yang boleh membuat kami selalu berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami terjamin di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk persekutuan ini. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita hanya ada pada Tuhan, dan kita selalu memuji Tuhan, bersyukur dalam kondisi apapun. Mari kita berdiri dan mengangkat pujian Gita Bakti 236 bait 1 dan baitnya yang kedua. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah, ya, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, ibadah bersama dengan keluarga kita, ya. Ini pertolongan Tuhan. Kita harus bersyukur, ya, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan lewat ibadah ini kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah Yesus Kristus.